Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua masjid itu seperti masjid ini, Pak. Guyub rukun. Saya tidak menjilat, Pak. Semua masjid saya bilang ini. Jadi sayang kalau perjalanan masjid ini dengan segala dinamikanya tidak diceritakan ke anak cucu jenengan. Eman, Pak. Eman yang pernah ribut dulu, eman konfliknya, eman rujuk lagi, eman kuyup. Susah memelihara seperti ini. Jadi bangun masjid itu susah, tetapi memastikan bahwa masjid ini terregenerasi dengan baik itu jauh lebih susah. Jadi monggo diceritakan ya Pak ya ke anak cucunya. Masjid ini aset, masjid ini perjuangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan itu bagi Rasulullah SAW tidak hanya memberikan kebahagiaan karena banyaknya kemuliaan yang ada di dalamnya, tetapi Ramadan itu juga memberikan pengalaman sedih kepada Rasulullah SAW karena wafat istri tercintanya Rasul itu persis tanggal 11 bulan Ramadan. Sinten Pak? Khadijah. Khadijah itu wafatnya 11 Ramadan, persis 11 Ramadan. Dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, ada riwayat yang mengatakan wafatnya Abu Thalib itu juga di bulan Ramadan. Jadi ada yang mengatakan waqala Muhammad bin Ishaq matat Khadijah wa Abu Thalib fi amin wahidin. Wafatnya itu ada yang mengatakan beberapa bulan sebelum Ramadan, tetapi ada yang mengatakan balaghani an Khadijah anna Khadijah tuwfiyat ba'da mauti Abi Thalib bi thalathati ayyamin. Jadi wafatnya Khadijah itu setelah wafatnya Abu Thalib, 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib. Jadi kalau wafatnya Khadijah itu tanggal 11, berarti wafatnya Abu Thalib tanggal 8, ya Pak, 8. Kalau riwayat ini benar terjadi, itu artinya dalam 1 bulan Nabi mengalami 2 kesedihan yang berturut-turut. Dan dalam sebuah riwayat Nabi itu tidak bisa senyum, tidak bisa bercanda, sedih memikirkan 2 kematian orang-orang terkasihnya. Jadi sedihnya panjang, Pak. Kita ada teman belum 7 hari sudah mikir nikah lagi. Ini saking sayangnya Rasulullah, saking hebatnya Khadijah. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari perjalanan Nabi itu, bahwa kesedihan itu bisa menimpa siapa saja. Setiap orang berpotensi sedih. Setiap orang apapun backgroundnya berpotensi depresi. Setiap orang apapun jenjang pendidikannya berpotensi bermasalah dengan kesehatan mental. Dan dalam Islam kesehatan mental itu isu serius. Ya Pak ya. Maka dalam Al-Quran kesehatan mental itu digambarkan dalam beragam diksi dengan makna yang identik. Ada huzn, ada gham, ada innama asbubathi. Tapi maknanya sama, Pak. Itu saking seriusnya Islam membahas isu kesehatan mental. Tapi jangan main-main. Maka kita tidak boleh, Pak, bercanda guyon soal orang bersedih, tertawa ketika ada teman yang sudah mulai datang ke psikiater,
menjadikan bahan gunjingan, olokan ketika ada teman, kerabat, tetangga yang sudah mulai datang ke rumah sakit menur. Tidak boleh, Pak. Serius. Kalau kita sepakati bahwa ini isu serius, maka mari kita bersama-sama tidak boleh lagi anak TPQ, SD yang pulang nangis hanya diejek temannya karena seragamnya berbeda. Tidak boleh lagi ada anak ngaji pulang nangis hanya karena diolok sama temannya. Tidak boleh, Pak. Ini isu serius. Tidak boleh lagi ada istri yang sedih nangis berkepanjangan hanya karena umpatan, cacian, makian, kekerasan yang diberikan oleh suaminya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh lagi ada suami yang merasa rendah diri, terhina karena tuntutan istrinya yang berlebihan. Tidak boleh. Ini isu serius. Islam itu sungguh-sungguh, Pak, dalam menghadirkan kebahagiaan kepada umatnya. Setuju ya, Pak ya? Setuju. Tidak boleh. Semua datang ke masjid senang, pulang harus senang. Anak ngaji di sini senang, pulang harus senang. Sekolah senang, pulang harus senang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, secara ilmiah, agak antep dikit ya Pak ya, tidak apa-apa Pak, sesekali Pak. Saya tidak akan bicara soal puasa, itu selesai dengan ustadz-ustadz yang lain, Bapak bisa belajar sendiri. Secara ilmiah, orang sembuh dengan kesehatan mental, dengan kesedihan, ya dengan depresi, dengan mental health, itu ada dua kuncinya Pak. Yang pertama, psychologically connected, dia bisa terhubung secara psikologis. Yang kedua adalah physically aktif, secara fisik dia aktif dan bergerak. Maka kenapa orang datang ke psikiater? Ya hanya untuk ingin didengar. Kenapa orang datang ke para pemuka agama? Ya karena ingin dinasehati. Kenapa orang butuh curhat? Ya karena ini bagian rilis soal mental health problem. Kenapa orang bermasalah dengan mentalnya itu harus banyak olahraga? Supaya pikirannya tidak kosong. Penting Pak. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, di negara-negara maju yang 4 musim, setiap musim dingin winter itu angka bunuh diri selalu meningkat Pak. Karena orang, iya jam 7 sudah gelap, jam 6 sudah gelap. Ya Pak ya. Subuhnya panjang, waktu malamnya panjang, waktu paginya sempit, matahari kurang, stres, depresi. Dan kita tidak mau itu terjadi di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya cintai. Usia saya mungkin jauh lebih muda dari usia Bapak Ibu. Kualitas keimanan saya sangat mungkin jauh daripada kualitas keimanan Bapak Ibu. Tapi izinkan saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Menurut saya, Ramadan ini adalah momen terbaik. Ibadah yang mengcover dua hal ini. Bapak bisa terhubung satu dengan yang lainnya ketika tarawih. Bapak nanti bisa sambung dengan Allah ketika sepertiga malam terakhir. Ya Pak ya, Bapak bergerak 23 rakaat, 11 rakaat, sholat, ngaji, riwa-riwi, mempersiapkan buka. Dan itu semua secara scientific evidence, itu terbukti bisa mengurangi depresi. Maka izinkan saya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini untuk melepas seluruh kesedihan yang kita miliki. Ya Pak ya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Ya Pak ya, dilepaskan segala permasalahannya. Ya. Ini momen terbaik Pak, momen terbaik. Semua bisa berkontribusi dengan bidangnya masing-masing. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak merasa ada masalah yang berat dalam hidup Bapak Ibu, secara finansial bagus, pekerjaan tidak ada masalah, keluarga aman-aman saja, tidak ada salahnya mulai berpikir, berdoa untuk melepas
kesedihan, kesusahan saudara-saudara kita yang lain. Tidak ada salahnya Pak nanti kalau doa sujud, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya yang baru mulai buka usaha karena PHK dilancarkan bisnisnya. Saya punya teman ya Allah, namanya ini, sekarang sedang proses mendapatkan keturunan. Hilangkan kesedihannya ya Allah, berikan keturunan yang terbaik. Saya punya teman yang sedang berpikir untuk mencarikan jodoh anaknya. Jenengan bantu hilangkan kesedihannya ya Allah, bantu dapatkan jodoh yang terbaik. Ada keluarga, ada tetangga yang sedang kesulitan ekonomi mencari pekerjaan, lapangkanlah rezekinya. Karena hanya dengan cara itu Pak, kita nyumbang juga nggak bisa, kasih kerja juga nggak bisa. Dan kata Nabi, ma min abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak walaka bimithlin. Kata Nabi, seorang muslim yang mendoakan muslim lainnya tanpa kowar-kowar, tanpa pamer di sosmed, tanpa dikasih tahu yang didoakan, maka malaikat akan berkata walaka bimithlin, ya Allah berikan dulu doa kebaikan ini kepada yang berdoa. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa untuk kemudahan ekonomi orang lain, maka digampangkan hidup Bapak Ibu. Tapi jangan berharap doa enteng jodoh kepada orang lain. Jenengan itu sudah usia 60 lebih kok saya mikir enteng jodoh, Pak. Enggak. Maksudnya anak turun kita digampangkan jodoh. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.